Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang CPOB 2018, yaitu mengenai bangunan dan fasilitas. Apa sih yang akan kami bahas di dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama ada prinsip umum, desain dan tata letak ruang, kegiatan yang dilakukan di area tertentu, area penimbangan, area produksi, tata letak ruang produksi, klasifikasi kebersihan ruang produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu. Ya, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya. Prinsip bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan dengan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu dan kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Umumnya letak bangunan hendaklah sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran dari lingkungan sekelilingnya, seperti pencemaran dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri lain yang berdekatan. Apalagi letak bangunan tidak sesuai, hendaklah diambil tindakan pencegahan yang efektif terhadap pencemaran tersebut. Bangunan dan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dirawat sedemikian rupa agar memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, dan besan dari tanah, serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang pengerat, kutu, dan hewan lain. Hendaklah tersedia prosedur untuk pengendalian binatang pengerat dan hama. Seluruh bangunan dan fasilitas termasuk area produksi, laboratorium, area penyimpanan, koridor, dan lingkungan sekeliling bangunan hendaklah dirawat dalam kondisi bersih dan rapi. Kondisi bangunan hendaklah ditinjau secara teratur dan diperbaiki di mana perlu. Perbaikan secara perawatan bangunan dan fasilitas hendaklah dilakukan hati-hati agar kegiatan tersebut tidak mempengaruhi mutu obat. Tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembapan, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk selama proses pembuatan dan penyimpanan atau terhadap ketetapan atau keterlibatan fungsi dari peralatan. Desain dan tata letak ruang. A. Kompatibilitas dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan di dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan. Dan B. Pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. 3.7. Tindakan pencegahan hendaklah diambil untuk mencegah personil yang tidak berkepentingan masuk. Area produksi hanya boleh digunakan sebagai jalur lalu lintas bagi personil yang bekerja di area tersebut. Kegiatan yang hendaknya dilakukan pada ruang tertentu. Yang pertama, penerimaan bahan. Bahan yang diterima akan dikarantina, lalu disimpan bahan awal dan bahan pengemas. Setelah itu, produk akan ditimbang dan diserahkan untuk lanjut ke tahap pengolahan. Pada tahap pengolahan, semua peralatan akan dicuci bersih, begitu pula setelah pengolahan. Peralatan akan dicuci lalu disimpan di tempat yang bersih. Untuk produk ruahan dari hasil pengolahan tadi akan disimpan dan dikemas. Produk jadi akan dikarantina sebelum memperoleh pelulusan akhir. Setelah memperoleh pelulusan akhir, produk yang sudah jadi akan dikirim dan diawasi mutunya. Area penimbangan. Penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Untuk memperkecil risiko bahaya medis yang serius akibat terjadi pencemaran silang, suatu sarana khusus dan subcontainer harus disediakan untuk produksi obat tertentu, seperti produk yang dapat menimbulkan sensitasi tinggi, misal golongan penisilin atau preparat biologis, misal mikroorganisme hidup. Pembuatan produk yang diklasifikasikan sebagai racun seperti pestisida dan herbisida
tidak boleh dibuat di fasilitas pembuatan produk obat. Tata letak ruang produksi. A. Memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan antara satu ruangan dengan ruangan lain, mengikuti urutan tahap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. B. Mencegah kesesakan dan ketidakteraturan. Dan C. Memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif terlaksana. Klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat. Kebersihan ruang atau area untuk membuat obat hendaklah diklasifikasikan sesuai dengan jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan sesuai tabel di bawah ini. Catatan, kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Persyaratan lain untuk pembuatan produk steril dirangkum pada Aneks 1 pembuatan produk steril. Ruangan lain yang tidak diklasifikasikan sesuai butir hendaklah dilindungi sesuai tingkat perlindungan yang diperlukan. Area di mana dilakukan kegiatan yang menimbulkan debu, misalnya pada saat pengambilan sampel, penimbangan bahan atau produk, pencampuran dan pengolahan bahan atau produk, pengemasan produk kering, memerlukan sarana penunjang khusus untuk mencegah pencemaran silang dan memudahkan pembersihan. Fasilitas pengemasan produk obat hendaklah didesain spesifik dan ditata sedemikian rupa untuk mencegah kecampur bauran atau pencemaran silang. Area produksi hendaklah mendapat penerangan yang memadai, terutama di mana pengawasan visual dilakukan pada saat proses perjalanan. Pengawasan selama proses dapat dilakukan di dalam area produksi sepanjang kegiatan tersebut tidak menimbulkan resiko terhadap produksi obat. Pintu area produksi yang berhubungan langsung ke lingkungan luar, seperti pintu bahaya kebakaran, hendaklah ditutup rapat. Pintu tersebut hendaklah diamankan sedemikian rupa sehingga hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat sebagai pintu keluar. Pintu di dalam area produksi yang berfungsi sebagai area penyimpanan. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk seperti bahan awal dan bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jaji. Produk dalam status karantina, produk yang diuluskan, produk yang ditolak, produk yang dikembalikan, atau produk yang ditarik dari peredaran. Area penyimpanan hendaklah didesain atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, terutama area tersebut hendaklah bersih, kering, dan mendapat penerangan yang cukup, serta dipelihara dalam batas suhu yang diterapkan. Apabila kondisi penyimpanan khusus, misal suhu kelembapan, dibutuhkan kondisi tersebut, hendaklah disiapkan, dikendalikan, dipantau, dan dicatat di mana yang diperlukan. Area penerimaan dan pengiriman barang hendaklah dapat memberikan perlindungan bahan dan produk terhadap cuaca. Area penerimaan hendaklah didesain dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk kebutuhan pembersihan wadah barang, bila perlu sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan. Apabila status karantina dipastikan dengan cara penyimpanan di area terpisah, maka area tersebut hendaklah diberi penandaan yang jelas dan akses ke area tersebut terbatas bagi personil yang berwenang. Sistem lain untuk menggantikan sistem karantina barang secara fisik hendaklah memberi pengamanan yang setara. Hendaklah disediakan area terpisah dengan lingkungan yang terkendali untuk pengambilan sampel bahan awal. Apabila kegiatan tersebut dilakukan di area penyimpanan, maka pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran atau pencemaran silang. Prosedur pembersihan yang memadai bagi ruang pengambilan sampel hendaklah tersedia. Area pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari area produksi, area pengujian biologi, mikrobiologi, dan radioskop
hendaklah dipisahkan satu dengan yang lain. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Luas ruang hendaklah memadai untuk pencegahan pencampuran dan pencemaran silang. Hendaklah disediakan tempat penyimpanan yang luas yang memadai untuk sampel, baku pembanding, bila perlu dengan kondisi suhu yang terkendali, pelarut, reaksi, dan catatan. Satu ruang yang terpisah mungkin diperlukan untuk memberi perlindungan instrumen terhadap gangguan listrik, getaran, kelembaban yang berlebihan, dan gangguan lain, atau bila perlu untuk mengisolasi instrumen. Desain laboratorium hendaklah memperhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Pasokan udara ke laboratorium hendaklah dipisahkan dari pasokan ke area produksi. Hendaklah dipasang unit pengendali udara yang terpisah untuk masing-masing laboratorium biologi, mikrobiologi, dan radiosotop. Lalu yang terakhir dalam peraturan CPOB 2018 tentang bangunan dan fasilitas adalah adanya sarana pendukung, yaitu yang mana mengatur tentang ruang istirahat dan kantin hendaklah dipisahkan dari area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Lalu sarana untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri, dan toilet hendaklah disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Lalu yang terakhir adalah sedapat mungkin letak bengkel perbaikan dan perawatan terpisah dari area produksi.